Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AM Channel. Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai materi kimia. Yang akan kita bahas kali ini adalah materi kelas 11. Materi apa? Jadi materinya sangat dekat dengan kehidupan kita. Materi apa? Sebelum kita lanjut ke materinya, untuk yang belum subscribe, tolong subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa pula like and share videonya agar semuanya merasakan kebermanfaatan dari video kali ini. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke, jadi materi yang akan kita bahas ini adalah senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Nah, dari minyak bumi saja kita sudah mengetahui bahwa minyak bumi sering kita gunakan sama bensin seperti itu. Kemudian di sini senyawa hidrokarbon. Nah, minyak bumi tersebut senyawa penyusunnya itu adalah senyawa hidrokarbon. Dan ini tentunya akan kalian pelajari di kelas 11 semester ganjil. Oke, jadi apa saja sih yang akan kalian pelajari di senyawa hidrokarbon dan minyak bumi ini? Di sini ada materi pokok dari bab inilah. Yang pertama itu ada atom karbon dan khasannya. Kok atom karbon? Nah, judulnya juga senyawa hidrokarbon, ada karbon di sana. Otomatis di sini akan membahas mengenai atom karbon dan khasannya seperti itu. Dari meliputi pengertian dan khasnya atom karbon itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu ada alkana, alkuna, gitu ya. Apa sih alkana, alkuna gitu kan? Kok kayak kembaran gitu kan, hampir samaan gitu. Nanti kita cari tahu di video selanjutnya seperti itu. Di sini akan membahas mengenai tata nama, sifat, dan isomer. Kemudian ada minyak bumi. Nah, minyak bumi ini kita akan mengupasnya dari mulai komposisinya gitu ya, unsur dari minyak bumi itu apa aja, kemudian pengolahannya seperti apa. Kemudian yang keempat itu ada, nah ini dia, kualitas bensin. Nah, kita akan mengetahui mengapa ya Pertalite itu lebih bagus dari premium, dan kemudian Pertamax itu lebih bagus dari Pertalite, dan ada Pertamax turbo dan lain sebagainya lah ya. Nah, ini kita akan mengetahui alasan mengapa ada tingkatan bensin ya, seperti itu. Di sini akan menyinggung mengenai oktannya itu bagaimana, dan kemudian kandungan bensinnya seperti apa. Kemudian yang terakhir itu ada dampak pembakaran lingkungan ya, dampak pembakaran minyak bumi. Nah, tentunya ini dampaknya untuk lingkungan kita ya, seperti itu. Ini yang akan kita singgung adalah pembakaran sempurna atau pembakaran tidak sempurna ya. Kalau misalnya kalian mengetahui teknik kendaraan bermotor gitu ya, dilihat kalau misalnya kendaraan bermotor itu penuh asap ya, si knalpotnya, itu motor pembakarannya tidak sempurna seperti itu. Dan untuk yang pembakaran sempurna itu tidak ada asapnya ya, itu bisa sebagai indikator diketahuinya pembakaran sempurna dan atau tidak sempurna seperti itu. Oke, di sini ada tujuan yang akan kita capai setelah kalian menonton video ini. Yang pertama tentu menjelaskan mengenai pengertian dan kekhasan atom karbon, dan menjelaskan tata nama, sifat, dan isomer dari trio tadi ya, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Kemudian menjelaskan komposisinya dari minyak bumi serta pengolahannya. Kemudian menjelaskan kandungan bensin, bilangan oktan yang ada dalam bensin pula seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah menjelaskan dampak. Ini dampak ya, dampak pembakaran minyak bumi. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Tadi judulnya adalah senyawa hidrokarbon dan senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Kita akan bahas terlebih dahulu untuk yang hidrokarbon. Oke, kita masuk ke pengertiannya. Apa sih yang dimaksud hidrokarbon? Ya, kita unduk bahasa ya. Bahasanya kita coba dipecahkan ya. Ada yang namanya hidro dan kemudian ada karbon. Nah, jadi kalau misalnya berdasarkan unsur kata penyusunnya itu hidrokarbon itu ada hidro dan karbon. Kalau karbon itu unsur, maka hidro itu apa gitu ya? Hidro itu berasal dari hidrogen tentunya ya. Jadi hidrokarbon itu adalah hidrogen dan karbon seperti itu. Oke, jadi senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang mengandung unsur hidrogen dan karbon. Nah,
Inilah yang akan kita kupas tuntas mengenai senyawa hidrokarbon ya. Ada unsur karbonnya dan bisa dibilang hidrokarbon adalah karena ada hidrogennya seperti itu. Kemudian di sini ada senyawa karbon. Nah, perlu diketahui juga bahwa senyawa karbon itu mempunyai dua kategori. Yang pertama itu senyawa karbon organik dan anorganik tentunya. Seperti halnya sampah ya, sampah itu ada yang organik dan anorganik. Organik itu biasanya dari makhluk hidup dan anorganik itu biasanya bukan dari makhluk hidup seperti itu. Nah, di sini yang harus digarisbawahi adalah bahwa senyawa karbon organik itu adalah struktur molekul yang sederhana hingga besar. Kalau misalnya karbon anorganik itu hanya struktur molekulnya yang sederhana saja. Kemudian dia itu mempunyai isomer dan kalau anorganik itu tidak mempunyai isomer. Isomer itu apa sih bang? Gitu kan? Nah, isomer itu kesamaan struktur lah. Jadi misalnya jumlah C-nya sama tapi bentuknya berbeda seperti itu. Nantilah kita akan bahas. Tidak larut dalam air dan titik titik dan titik lelehnya itu rendah. Kembalikannya untuk yang karbon anorganik seperti itu. Kemudian kekhasan atom karbon. Kekhasan atom karbon itu yang pertama itu atom karbon mempunyai 4 elektron valensi. Ya, kenapa sih 4 elektron valensi? Karena karbon itu mempunyai nomor atom sejumlah 6. Dan di sini ada 1s2s, 1s2, 2s2, 2p2. Nah, itu adalah konfigurasi elektronnya. Ya. Di sini bisa dilihat ya, karbon itu mempunyai 4 elektron valensi. Nah, 4 elektron valensi inilah yang membuat atom karbon itu relatif kecil. Ya. Terus apa? Apa istimewanya atom karbon tersebut relatif kecil? Ya, itu berarti dalam suatu benda atau kalau misalnya menyusun suatu benda itu bakalan banyak banget dan kerapatannya itu benar-benar rapat seperti itu untuk karbon itu, karena dia itu mempunyai atom karbon yang relatif kecil, jadi ukurannya itu emang kecil gitu dibandingin yang lain. Kemudian itu ada, nah ini karena elektron valensinya itu 4, otomatis dia akan membentuk 4 ikatan kovalen seperti itu. Ikatan kovalen itu apa? Ya ikatan antara non-logam dan non-logam seperti itu ya. Kemudian di sini ada dapat membentuk senyawa alifatik rantai terbuka. Nah, seperti ini. C2H6. Sorry, tadi bukan C2H8, C2H6 ya. C2H6. Nah, ini merupakan rantai terbuka ya. Dan bisa juga membentuk senyawa tertutup ya, rantai tertutup atau senyawa siklik. Nah, bisa dilihat itu atom C-nya itu membentuk lingkaran ya. Jadi ada ruang di tengahnya, itu rantai tertutup seperti itu. Kemudian penggolongan senyawa karbon. Jadi senyawa karbon itu digolongkan menjadi 4 ya, berdasarkan karbon yang mengikat karbon lainnya seperti itu. Jadi sesama karbon yang saling berikatan seperti itu. Berdasarkan hal itu, senyawa karbon itu dibagi menjadi 4 gitu ya. Senyawa karbon dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada atom karbon yang pertama itu ada atom karbon primer. Di mana atom karbon primer ini merupakan atom karbon yang terikat dengan satu karbon yang lain. Jadi si karbon ini mengikat satu karbon dan sisanya mengikat H seperti biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua itu atom karbon sekunder. Dan di sini dia mengikat 2 ya. Dia udah mulai bercabang dengan karbon yang lain dan dia mengikat 2 karbon yang lain seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, dia percabangannya lemah gitu. Jadi dia mengikat karbon yang lainnya sejumlah 3. Dan ini 4 itu pas lah ya. Ya pas lah 4 gitu ya, kan sesuai elektron valensinya. Jadi dia elektron valensinya digunakan untuk karbon semuanya gitu, untuk mengikat semua karbon gitu. Mengikat semua karbon gitu. Kemudian di sini ada suatu gambar. Nah, bisa dilihat untuk yang primer terlebih dahulu. Ya, untuk yang primer terlebih dahulu di sini ada CH3. Nah, bisa dilihat C-nya itu hanya mengikat CH2 ini ya. Ini yang diikat adalah C-nya ya, bukan H-nya. Nah, di sini karbon primer ini hanya mengikat 1 C ya. Setia ya, hanya mengikat 1. Dan sisanya mengikat H gitu ya. Kemudian di sini yang sekunder, nah dia mulai bercabang, dia mulai mendua gitu ya.
selain dia mengikat CH3 ini, dia juga mengikat CH gitu ya. Kemudian yang tersier, nah dia selain hebat ya, kalau tadi mendua ini mentiga ya, ini mengikat C yang di atasnya, kemudian mengikat CH3, mengikat juga CH2. Dan yang luar biasa ini kuaterner, jadi dia mengikat 4 gitu ya, dia men-4 bukan men-3, men-2 lah. Ini tingkatannya udah lebih apa sih. Oke, jadi di sini karbon ini mengikat CH3 yang di sebelah kanan, CH3 yang di atas, CH3 yang di kiri, dan CH yang di bawah, seperti itu. Itu yang disebut atom karbon kuaterner, seperti itu. Kemudian di sini ada evaluasi pertemuan ya. Untuk kalian yang masih bingung, jadi silahkan dijawab, silahkan ditulis, dan disilahkan untuk dicari jawabannya. Kalau misalnya kalian masih bingung, nanti sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Insya Allah kita akan bahas mengenai isi dari evaluasi pertemuan yang ini, gitu ya. Oke, jadi di sini ada 5 soal. Dan yang paling belum sempat kita bahas itu yang nomor 3, gitu. Komponen senyawa karbon pada umumnya gitu ya. Apakah hanya cuma H, gitu ya? Apakah cuma H, atau misalnya ada senyawa-senyawa yang lain gitu ya yang masuk itu karbon? Tapi bukan H gitu ya. Bang, kalau gitu namanya diganti dong Bang, bukan hidrokarbon. Misalnya kalau ikatan dengan oksigen jadi oksikarbon. Oh enggak, tetap hidrokarbon. Nah, temukan jawabannya di video selanjutnya. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir, dan semoga bermanfaat videonya. Jika kalian suka ya tolong like, dan jika kalian tidak suka ya tolong share saja ya, siapa tahu ada yang suka terhadap videonya. Dan untuk yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak kelewatan video-video menarik selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.